Sinawal cerita detektif Conan episode spesial 449. Nampak Takagi yang melaksanakan pernikahan, namun terlihat mempelai wanitanya adalah Yumi. Tentu saja Takagi kaget dan mulai mencari pertolongan. Namun rekan sekitarnya, baik itu Chiba, Shiratori, bahkan Sato, nampak mendukung dan memberi selamat kepada Takagi. Di saat itu Takagi terjatuh dari ranjang tidurnya. Semua itu ternyata hanya mimpi. Scene berganti di depan gedung pernikahan. Nampak seorang mempelai wanita akan melempar karangan bunga. Di saat itu, Ran hampir mendapatkan bunga tersebut. Sayangnya langsung ditangkap Kogoro dan memberikan bunga itu kepada wanita di dekat area tersebut secara acak. Kogoro pun berkata, masih terlalu dini untuk Muran, kau masih anak SMA. Kemudian Ran, Kogoro, dan Conan masuk ke gedung itu. Tak sengaja mereka bertemu Takagi yang memakai baju pengantin. Ran memberi selamat dan mengira bahwa Takagi akhirnya menikah dengan Sato. Detik berikutnya, Yumi muncul memakai gaun pengantin sambil menggandeng Takagi lalu berkata, "Sanen desta, bukan Sato, tapi aku mempelai wanitanya." Tentu saja hal ini membuat Ran, Kogoro, dan Conan terkejut. Tak lama Inspektur Megure dan Sato muncul. Ternyata Takagi dan Yumi ini sedang berperan sebagai pengganti pengantin. Bermula dari kasus perampokan rumah mempelai wanita pada 6 bulan lalu. Ketika itu mempelai pria datang dan mengusir perampoknya. Namun si pria mengalami luka di lengan dan tangannya hingga harus digips. Nah, sebelum si perampok pergi, sempat berkata, "Aku tidak akan pernah melupakanmu." Ternyata hasil penyelidikan polisi menemukan sidik jari perampok itu sama dengan perampok yang telah beraksi 4 kali dan telah menewaskan 6 orang korbannya. Si perampok selalu membakar rumah korbannya usai beraksi. Nah, 2 hari lalu di rumah mempelai wanita, dia mendapat surat ucapan tanpa nama bertuliskan, "Selamat, semoga kalian langgeng." Oleh sebab itu, polisi mengawasi pernikahan mereka, menjaga ketat para tamu yang masuk dan menyusun rencana peran pengganti. Alasan Takagi dan Yumi yang dipilih karena mereka mirip dengan para calon mempelai. Sato pun menunjukkan fotonya dan memang keduanya hampir mirip. Mereka bernama Taira dan Masudo. Lalu datang seorang pria yang tiba-tiba memotret Takagi dan Yumi. Shiratori pun bertanya, apakah dia tamu undangan Taira dan Masudo? Pria itu menjawab iya dan segera menuju gedung aula. Lalu 2 pria lain juga menyapa Yumi. Sepertinya peran Yumi sebagai pengganti berhasil. Ketiga kenalan Masudo tidak ragu menyapanya sebagai mempelai wanita. Megure dan yang lain pun bergegas untuk menemui pengantin asli. Di sini Conan berkata, bukankah lebih baik Kogoro ikut? Siapa tahu mereka butuh penyelidikan detektif. Di saat itu Kogoro langsung menyusul Megure dan kedua mempelai menceritakan kronologi kejadian perampokan tersebut, yaitu di tengah malam. Masudo mendengar suara aneh. Saat dia mengecek, ternyata seorang pencuri masuk ke rumahnya. Karena ketakutan, Masudo berlari menyusuri lorong yang gelap itu dan berusaha keluar rumah. Si perampok sempat menangkap Masudo, namun Masudo tidak melihat wajah perampok itu karena memakai topeng. Di saat itu Taira datang dan menolong Masudo, sedangkan Masudo buru-buru menelpon polisi. Hasil investigasi menyatakan tidak ada barang berharga yang hilang, namun komputer di rumah menyala. Taira mendapat luka di lengan dan jempol tangannya dan harus digips selama kurang lebih 6 bulan. Usai itu Megure mendapat laporan dari Chiba, telah ditemukan mayat pria yang hangus terbakar di sebuah gudang kosong. Cirinya memakai jas biru dan dasi putih. Di saat itu Conan bertanya, apa di komputer ada daftar tamu undangan? Mereka menjawab, iya, memang mereka menyimpan data undangan di komputer tersebut. Kemudian polisi menyimpulkan bahwa kemungkinan jasad terbakar itu salah satu dari tamu undangan. Artinya si perampok telah mencuri undangan korban dan sudah masuk menyelinap ke gedung sebagai tamu undangan. Megure langsung memberi perintah untuk membatalkan pernikahan tersebut dan menyuruh tamu undangan pulang. Di saat itu kedua mempelai sempat keberatan dan meminta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dugaan polisi.
Detik berikutnya datang petugas polisi lain mengantarkan sebuah kado untuk pengantin. Saat itu Taira langsung membukanya. Ternyata isinya sebuah kamera, di mana kamera ini berisi rekaman diari pengantin. Mereka sengaja membuat video itu dibantu rekannya yang bernama Shimizu, kenalan saat di pemandian air panas langganan mereka. Rencananya video itu akan diputar saat acara pesta pernikahan malam nanti. Pada akhirnya Megure meminta para mempelai untuk mengenali tamu undangan, sehingga apabila ada wajah yang tidak mereka kenal bisa langsung diinterogasi polisi. Sedangkan Sato ditugaskan untuk menjaga Takagi dan Yumi agar bersiap jadi peran pengganti saat di aula. Di sisi lain, kedua mempelai sudah mengamati para tamu undangan dan ada 3 orang yang dicurigai, yaitu pria berambut mob, pria berkacamata hitam, dan pria berjenggot. Ketiga pria ini juga nampak 2 orang punya luka di salah satu jari tangan mereka, dan satu pria selalu meletakkan tangannya di saku celana. Di sini Kogoro mengusulkan agar ketiga orang itu diperiksa sidik jarinya saja sehingga akan selesai lebih cepat sebelum acara utama pernikahan. Namun Masudo mengingat kembali kemungkinan ketiga orang itu justru tamu khusus karena sudah lama tidak jumpa, jadi banyak perubahan penampilan. Sehingga Conan pun bertanya, bagaimana polisi mendapat sidik jari perampoknya? Megure menjelaskan bahwa sidik jari perampok itu ditemukan di anting korban. Lalu dugaan si perampok mengalami luka di jarinya karena salah satu korban sempat ada yang menggigit jarinya. Ditemukan bekas darah di gigi korban, dan sidik jari lain ditemukan di senjata yang selalu dibawanya, yaitu pisau milik pelaku yang tertinggal di kasus Taira. Usai itu Conan keluar dan bertanya kepada 3 orang yang dicurigai, dan diperoleh informasi bahwa kedua orang yang jarinya mengalami luka itu akibat terkilir saat main baseball dan terjepit pintu, sedangkan yang selalu menyembunyikan tangan di saku celana itu hanya kebiasaannya saja. Alasan pria ini memakai kacamata hitam karena matanya sedang bintitan, jadi dia malu. Saat itu Masudo berkata bahwa saat diserang si pelaku, dia melihat mata si perampok itu bintitan. Mendengar hal ini Conan tersenyum, dan itu artinya dia sudah tahu trik dan siapa pelakunya. Di sisi lain, nampak Sato menemui Takagi dan Yumi. Di sini Takagi diminta keluar dari ruangan dulu. Sato pun berbisik kepada Yumi, dan nampaknya Yumi sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan Sato. Nah, ketika kedua mempelai bergerak menuju aula, para polisi diminta untuk memperketat penjagaan. Di saat itu Conan membius Kogoro dan meminta kejelasan konsep rencana polisi, sehingga Kogoro mengusulkan perubahan rencana untuk memojokkan pelaku. Di saat itu Takagi disuruh menunggu di ruang rias, sedangkan Yumi dan Sato sudah bergerak menuju aula. Akad nikah pun dimulai. Mempelai wanita digandeng walinya berjalan menuju mempelai pria. Di saat itu muncul seorang pria memakai topeng di antara tamu undangan. Dia berteriak, sudah setengah tahun tidak berjumpa. Hari ini aku akan membalas kejadian waktu itu. Tentu saja Megure menyuruh polisi untuk mengepung si pelaku. Namun si pelaku mengeluarkan pisau dan menggertak. Aku tahu ada polisi di sini. Lagi pula urusanku hanya membunuh mereka berdua lalu pergi. Di saat itu Taira tertawa sambil berkata, tolong hentikan sandiwara konyol ini Pak Polisi. Hal ini jelas mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa Taira tahu pria bertopeng itu anak buah Megure? Megure pun menyudahi sandiwara dan menanyakan langsung. Lalu Taira mengeles dengan berkata, tentu saja karena aku sudah melihat semua anggota polisi di sini dan aku tahu suara si perampok tidak seperti itu. Megure pun menjelaskan deduksi Kogoro sebelumnya. Alasan Masudo bisa melihat bintit mata perampok karena Taira datang membawa senter. Itu bukan suatu kebetulan. Namun sejak awal Taira sudah tahu listrik rumah Masudo telah dipadamkan. Itu artinya Taira ini adalah komplotan perampoknya. Sayangnya penjelasan Taira mengenai anak buah Megure keliru karena polisi yang menyamar jadi perampok adalah Chiba. Dia baru saja datang, sehingga itu baru pertama kali Taira bertemu Chiba. Dan sidik jari Taira belum diperiksa oleh polisi karena mengalami luka. Walaupun sebenarnya itu hanya sandiwara untuk menghindari pemeriksaan, itu sudah cukup jadi bukti kuat. Taira pun akhirnya mengakui dia memang komplotan perampok itu. Alasan Taira memilih menikahi Masudo karena jelas Taira mendapatkan segala
segalanya, terutama kekayaan. Sedangkan rekannya itu tidak mengerti maksudnya, hanya seorang yang ahli membuka berangkas saja. Maka dari itu Taira terpaksa membunuh rekannya sendiri dengan membakarnya di gudang kosong agar identitasnya sulit diketahui. Taira pun merampas pisau yang dipegang Chiba. Di saat itu Yumi mencekik leher Taira, namun Taira menusuk perut Yumi. Di sisi lain, nampak di ruang rias Takagi dipeluk oleh orang yang disangka Sato. Namun ternyata yang memeluk ini adalah Yumi yang menyamar. Dia memakai seragam Sato. Ternyata Sato dan Yumi bertukar peran. Saat ini yang memakai gaun pengantin adalah Sato. Mengetahui hal tersebut, Takagi juga mendengar situasi di aula yang mencengangkan. Takagi langsung bergegas pergi ke aula. Conan yang sejak awal mendengarkan melalui kacamatanya juga ikut keluar bersama Ran. Kembali di aula, nampaknya tusukan Taira tidak mempan karena Sato memakai korset tebal. Di saat itu Sato mengunci lengan Taira hingga pisaunya terlepas. Namun Taira berhasil melepaskan diri akibat gaun Sato yang tidak sempurna untuk mengunci pelaku. Di depan gedung aula nampak Conan bersiap menghadang. Namun sepatu Conan saat itu adalah sepatu formal biasa, sehingga Conan hanya tersenyum. Ran pun menendang Taira dengan jurus karatenya hingga pingsan. Setelah itu Takagi muncul. Nah, Sato yang kembali mengejar pelaku salah paham dan menyalto Takagi. Di saat itu pose mereka difoto, dan keesokan harinya foto mereka terpajang di beberapa jalan sebagai foto pernikahan terunik tahun itu.